Apa bedanya tasbih dengan tamsil? Kalau tasbih itu, tamsil adalah penyamaan tasbih dari segala sisi, namanya tamsil. Contoh, tangan kita sama dengan tangan Allah, itu namanya tamsil. Tasbih dalam sebagian sisi benar. Kita bilang rahmat Allah dari sisi makna sama dengan rahmat manusia. Sisi makna ya. Itu rasanya sayang, artinya sama-sama sayang. Kekuatan sama, kita ngerti maknanya kekuatan. Itu dari situ ada tasbihnya, ada kesamaannya. Aslul makna, kalau itu dinamakan tasbih maka itu boleh dan harus. Kalau enggak kita enggak bisa paham apa maknanya rahmat, apa maknanya kuat. Untuk bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah, bagaimana bisa merasuk dalam diri kita tentang hebatnya Allah, kuatnya Allah, kita harus tahu makna kuat. Paham? Kalau kita enggak tahu makna kuat, kita enggak bisa mengartikan Allah Maha Kuat. Nah, kuat yang kita pahami kekuatan manusia, kekuatan makhluk. Nah, kita bilang Allah lebih kuat daripada itu semuanya. Allah berfirman tentang kaum Ad, ya. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong dan angkuh di atas muka bumi tanpa kebenaran dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata kaum Ad. Kata Allah, awalam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka, ya. Jadi ada tasbih yang dibolehkan bahkan diharuskan dari sisi asal makna. Antara kekuatan Allah dengan kekuatan kita sama-sama ada irisannya, sama-sama ada maknanya, tetapi hakikatnya berbeda. Paham? Oleh karenanya, syariat tidak datang dalam menafikan tasbih. Namun syariat datang dalam lafal-lafal yang menunjukkan tamsil. Seperti al-mithal. Laisa kamithli syai' al-kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian, fala tadribu lillahi andadan. Sama, tandingan. Sama. Kemudian al-idl. Aja'altani lillahi idlan. Apa kau jadikan aku sebanding dengan Allah? Idl itu, kalau antum tahu himar dia membawa dua keranjang kanan kiri. Keranjang kanan kiri namanya idlan, kanan dan kiri. Waktu Nabi dikatakan oleh sahabat, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, aja'altani lillahi idlan, kau jadikan aku penyeimbang bagi Allah. Oleh karenanya syariat datang dengan menafikan lafal-lafal yang menunjukkan kesamaan seperti misal, nid, kufu sama al-idl. Adapun tasbih tidak ada datang karena tasbih ini kita dituduh musyabbih. Kenapa? Karena kita menyatakan rahmat Allah dengan rahmat kita maknanya sama. Kita dituduh musyabbih. Kita bilang itu tasbih yang benar. Makanya nanti saya sebutkan dalam risalah saya. Sebentar. Orang yang sering menuduh musyabbih itulah Jahmiyah. Orang yang sering menuduh musyabbih itulah Jahmiyah. Sebentar. Syekhul Islam berkata, Kanu, yakni salaf, idza ra'a ar-rajula qad aghraqa fi nafyi tashbih min ghairi itsbati sifat, qalu hadza jahmiyun mu'attil. Para salaf dahulu, kalau melihat seorang kerjanya menafi ini musyabbih, ini musyabbih, ini musyabbih, padahal dia tidak mentasbih, mengisbat, maka mereka berkata inilah Jahmi. Wa hadza katsirun jiddan fi kalamihim, dan ini banyak sekali dalam pernyataan para salaf. Fa innal Jahmiyah wal Mu'tazilah ila yaum yusammuna man athbata syai'an minas sifat musyabbihan. Orang Jahmiyah dan Mu'attilah sampai sekarang, kata Syekhul Islam di abad ke-8, menamakan orang yang menetapkan sifat dengan apa? Musyabbih. Katiban minhum tiraan. Ini kedustaan. Saya bacakan perkataan Ishaq bin Rahawai. Alamatu Jahm wa ashabihi. Tanda-tandanya Jahm bin Safwan ikutnya. Wahum ala ahlil jamaah wa ma'uli'u bihi minal kadhib annahum musyabbiha. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan musyabbihah. Itu tanda-tandanya Jahmiyah. Kita sekarang pun dikatakan musyabbihah oleh mereka. Kenapa? Karena kita mengatakan rahmat Allah sama dengan rahmat kita dari sisi makna, paham? Bukan dari sisi hakikat, beda. Nabi yang mengatakan, tidakkah kau lihat bagaimana rahmat ibu terhadap anaknya? Allah lebih rahmat. Paham? Kalau rahmat maknanya beda, ngapain Nabi bandingkan dengan rahmat orang ibu terhadap anaknya? Paham tidak? Nah, mereka mengatakan tidak sama. Loh, tidak sama kalau maknanya tidak sama, perkataan Nabi sia-sia kalau begitu. Perkataan Nabi sia-sia. Ya. Jadi bedanya tasbih dengan tamthil. Kalau tamthil adalah
tasbih dari segala sisi, kalau tasbih bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Kalau maknanya benar adalah tasbih dari sisi asal makna, dari pokok makna, maka itu harus, itu benar. Rahmat Allah dengan rahmat makhluk sama dari sisi maknanya, hakikatnya berbeda. Kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk kita pahami sama-sama kekuatan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Paham?